Baik, perkenalkan nama saya Renata, NIM 18151 dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai subbab The Social Implication of an Information Society, atau menurut silabus itu implikasi sosial teknologi informasi. Nah, yang pertama mungkin saya akan menyampaikan bahwa apa sih implikasi sosial itu? Nah, implikasi sosial itu sendiri merupakan efek yang ditimbulkan di masa mendatang atau dampak yang dirasakan setelah melakukan sesuatu yang terjadi dalam interaksi antara warga negara dengan pemerintahan. Nah, teknologi itu merupakan sesuatu hal yang sulit diprediksi, tapi bagaimana penggunaannya dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat itu hampir tidak dapat diramalkan. Nah, menurut buku Tensei tentang Business Technology Information and Society ini, dia ingin mencoba menjelaskan bahwa tanpa adanya intervensi atau campur tangan pemerintah, maka hal yang mungkin terjadi itu adalah kekuatan pasar yang akan mendominasi penggunaan teknologi informasi dan dampaknya kepada masyarakat gitu. Nah, atas dasar ini itu kemudian dapat cenderung memunculkan nih masyarakat atau kalangan yang sangat makmur dan anggotanya yang juga sangat makmur untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan pribadinya sendiri begitu. Lalu kemudian akan timbul pertanyaan, apa efeknya dan bagaimana solusinya? Sesuai dengan pengertian implikasi tadi, tentu aja itu merupakan suatu efek, dan hal ini tentu saja memberikan efek tak terduga bagi masyarakat secara keseluruhan. Mungkin memiliki efek tak terduga yang merugikan bagi lingkungan atau dampak pada stabilitas ekonomi. Lalu bagaimana solusinya gitu? Nah, karena ini adalah bentuk interaksi antara warga negara dengan pemerintah, tentu di sini penting untuk adanya campur tangan dari pemerintahan agar dapat mengendalikan efek seperti ini. Nah, pada bab ini secara keseluruhan termasuk pada subbab-subbab selanjutnya, ini mencoba mempertimbangkan beberapa kemungkinan efek semacam ini dan sejauh mana mereka dapat dan harus dikendalikan oleh pemerintah atas nama komunitas secara keseluruhan dalam masyarakat demokratis. Kasus yang akan kelompok kami bahas adalah kasus mengenai Tokopedia, di mana Tokopedia mengalami kebocoran 91 juta data penggunanya melalui link yang berada di Facebook. Singkat cerita saja, kasus ini bermula dari Lembaga Riset Cyber Indonesia atau CISSR yang menemukan bahwa ada orang yang membeli data tersebut dan mengedarkan tautan unduhannya melalui Facebook. Tautan ini kemudian diunggah pada suatu situs, di mana dalam situs tersebut link ini dibanderol dengan nominal tertentu yang berarti diperjualbelikan. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa seperti yang telah dijelaskan tadi, hal ini bisa terjadi karena adanya kalangan masyarakat yang sangat makmur dan anggotanya yang sangat makmur, kemudian cenderung untuk memperoleh keuntungan bagi pribadinya sendiri. Mereka mampu menguasai pasar di teknologi informasi dan dengan mudahnya menggunakan data dari penggunanya tanpa seizin mereka. Lalu akan muncul pertanyaan, solusi yang dapat dilakukan adalah perlunya ada campur tangan pemerintahan, di mana dalam kasus ini menyinggung mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, RUU Perlindungan Data Pribadi ini dapat memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penggunaan berbagai aplikasi digital atau media sosial. Nah, RUU inilah yang menjadi jawaban atas isu-isu peretasan dan penyalahgunaan data pribadi yang saat ini marak terjadi. Pihak CISSR pun juga menyinggung mengenai RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera diselesaikan guna bisa melindungi warga negara dari kasus-kasus seperti yang terjadi pada Tokopedia yang telah saya bahas sebelumnya. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.